محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa berjumpa melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Tapi saya mohon maaf tidak bisa menampilkan video lagi. Sebetulnya ingin, tetapi taklim sebelumnya itu ada 2 taklim, itu saya terpental-pental terus ya ketika menghidupkan video. Nah, demi kelancaran kita, saya pilih untuk belum menghidupkan video. Ya, qadarullah, memang kita problem di daerah itu signal. Ya, walaupun tempat kami itu berada di berada tepat di samping menara ya Telkomsel, tapi tidak bisa mengakses internet dengan baik. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tetapi insya Allah ini tidak mengurangi kekhidmatan kita. Yang paling penting adalah suara saya bisa didengar dan juga tidak menghalangi bagi kita untuk mendapatkan keberkahan ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran seperti ini, kita sedikit demi sedikit diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik juga untuk mengiringi ya, atau menyertai apa yang kita ilmui itu dengan amal kebajikan. Hanya itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, hari ini kita akan membahas rukun Islam. Bila sebelumnya kita telah membahas rukun Islam, berikut juga urgensi dan bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari ya kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, telah kita simpulkan bahwa tidak ada sama sekali uh, sesuatu yang saling menegasikan ya antara apa yang kita imani sebagai rukun Islam dan juga apa yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila, di mana nilai-nilai tersebut bisa kita lihat saling ada koherensi antara satu dan yang lainnya. Tentu ini di antara bentuk kesyukuran kita kembali lagi kepada Allah, kemudian juga kepada para pendiri bangsa ini yang juga memikirkan apa yang menjadi asas dari rukun Islam tersebut dalam kehidupan berbangsa, bernegara, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kali ini kita akan membahas bagian yang kedua dari maratibuddin atau tingkatan agama, yaitu al-iman. Ya, al-iman ini kalau kita melihat akar katanya itu semakna dengan akar kata yang membentuk kata al-amnu, atau kita terjemahkan dengan keamanan. Saya mohon maaf ya, saya izin tinggal sebentar. Iya, Ustaz. Sahabat-sahabat kalian, mohon kesabarannya. Ustadz ada uzur sebentar, semoga segera kembali bergabung dengan kita.
Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf. Jadi kata iman itu juga dibentuk oleh kata yang sama yang membentuk, atau akar kata yang sama yang membentuk kata al-amnu. Dari sini kita bisa melihat bahwa iman itu punya peranan yang sangat penting sebagai sumber keamanan. Jadi kalau kita mendambakan keamanan, maka yang harus kita realisasikan adalah keimanan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini punya makna yang lebih universal ya. Tetapi bil khusus kita membahasnya dari perspektif Islam, bagi kita iman itu apa, itu yang akan kita jabarkan hari ini. Cuma yang jelas, setiap tindakan, setiap ucapan ya yang didasari oleh keimanan itu mesti numbuhkan keamanan. Ya pasti orang akan merasa aman. Orang tuh kalau dia ngomong, dia tahu ada yang mengawasi dia, ada raqib dan atid, ya, malaikat di kedua punggungnya, ya, pasti dia akan menjaga. Dan ucapan yang terjaga itu punya dampak yang sangat positif terhadap masyarakat. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi, kita catatan, tidak berikan catatan. Tapi tindakan ataupun ucapan yang tidak berangkat dari keimanan, merasa bahwa ucapan atau tindakan itu konsekuensinya hanya ada di dunia, ini akan membuat orang bertindak semena-mena. Ya, berbeda ketika dia nanti punya keimanan, sekalipun barangkali dia tidak akan mendapatkan tindakan di dunia, pikirannya itu akan ke akhirat. Nanti saya akan dihisap oleh Allah, baik ucapan atau perbuatan saya. Jadi dari kata iman, ya, kemudian derivatifnya nanti kita akan dapatkan kata aman atau keamanan, itu sudah bisa kita simpulkan. Sangat penting bagi kita untuk mewujudkan keamanan itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada aman tanpa iman. Rasa aman, rasa tentram dan seterusnya itu tidak akan kita bisa raih kalau kita nggak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman yang dimaksud pada pembahasan kita hari ini, selain yang punya makna universal tadi, itu berkaitan dengan maratib din yang kedua yang berisi 6 poin. Jadi di sini ada 6 poin, ya, yang akan kita bahas, insyaallah taala. Ada ada tambahan ya, mungkin ini tambahan maklumat atau tambahan informasi ya. Ada satu buku, kalau saya tidak salah ingat, buku itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya tuh Biologi Iman. Ini buku bagus sekali, Ibu-ibu. Ini karangan Dr. Mahmud Abdul Qadir, ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan judul Biologi Iman. Apa sih memang biologi iman? Ada biologinya. Di situ ada kata-kata yang menarik dari beliau yang saya beri garis bawah, bahwa orang yang beriman itu mestinya itu dia tidak bisa terserang penyakit seperti stroke, hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya. Kenapa? Ini kata-kata beliau, ini kesimpulan beliau, dan beliau juga orang yang punya latar belakang pendidikan di bidang medis, ya. Karena kata beliau, faktor orang itu terkena penyakit yang sebelumnya, baik itu stroke, ya, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya, barangkali di antara teman-teman atau ibu-ibu yang mendengarkan ataupun bapak-bapak yang mendengarkan di sini ada yang berprofesi sebagai dokter, ya, lebih punya kapasitas untuk berbicara tentang ini. Oleh karena itu saya mohon izin untuk mengutip ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap bidang ilmu yang bapak-bapak dan ibu-ibu tekuni. Ya, tapi ini perspektif beliau juga yang berprofesi yang sama, ya. Ya, kata beliau, sumber dari penyakit di atas itu kan yang pertama stres, kemudian yang kedua kecemasan yang berlebihan, ya, kemudian rasa takut, ya, terus beragam perasaan negatif lainnya, kata-kata beliau. Nah, orang beriman itu mestinya dia tidak bisa merasa stres, dia tidak stres gitu. Ini kalau seandainya dia sudah implementasikan tuh nilai dari 6 rukun iman, nanti akan kita bahas satu-satu. Dia juga nanti tidak akan ada perasaan takut. Dia tidak akan ada perasaan pesimis, cemas. Ya, kenapa? Karena setiap kali dia merasa cemas, stres, takut, pesimis, ya,
iman akan mengembalikannya ke kondisi yang netral. Ke kondisi yang netral. Nah, oleh karena itu, dengan sebab tersebut Allah menjaganya, ya, ucapan, gerak-geriknya dan seterusnya itu tetap berada dalam kondisi yang netral tadi, sehingga pertolongan Allah itu mudah baginya, ya. Dia tidak akan cemas, tidak takut, pesimis, tidak stres kalau ada kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu sudah merupakan takdir. Seperti itu barangkali di antara cara Allah mau meninggikan derajat saya. Jadi dia punya respon yang positif untuk hal-hal yang barangkali pada awalnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif dalam kehidupannya. Ya. Nah, lebih lanjut, penulis itu mengatakan dalam buku beliau Biologi Iman itu, beliau mengatakan tindakan manusia itu sebetulnya diatur oleh hormon yang ada di dalam tubuhnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila ada yang lebih punya kapasitas lebih untuk bicara ini, tapi saya hanya sekadar mengutip, mungkin barangkali bisa diperbaiki atau mungkin ditambahkan dan seterusnya, silahkan. Ya, tapi saya hanya sekadar mengutip, ya, apa yang beliau kaji. Ya, kata beliau, tindakan manusia itu diatur oleh hormon yang ada di dalam tubuhnya. Ya, beliau kemudian jelaskan fungsi biologis tubuh manusia mukmin itu dipengaruhi oleh keimanannya. Ya. Sehingga komponis yang mampu mengubah lagu menurut yang diingininya, jadi dia kasih semacam analogi kepada kita. Ya, jadi tubuh kita itu semacam ada komponisnya, gitu. Ya, komponis kan kita tahu dia meramu lagu dan seterusnya, terlepas dari hukum lagu, tapi ini hanya sekedar pendekatan agar kita mudah. Jadi tubuh kita ini semacam ada satu instrumen yang begitu seperti deretan alat musik yang dimainkan oleh seorang komposer dan seterusnya. Nah, kata beliau, ya, ketika orang beriman itu sungguh-sungguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, iman itulah yang akan mengatur hormonnya. Selanjutnya, iman itulah yang nanti akan mempengaruhi tingkah dan akhlak manusia. Ya, tingkah dan akhlak yang nanti akan muncul dari manusia. Jadi subhanallah, ini satu kajian yang sangat menarik bagi saya. Jadi itu hanya sekedar analogi. Jadi seperti ada takbir musik, ya, dalam tubuh kita, sehingga muncul keharmonian di dalam tubuh kita, itu dipengaruhi oleh keimanan. Ya. Tetapi kata beliau, mungkin saja dalam kehidupan orang yang beriman itu terjadi masalah yang berat. Ya. Atau mungkin terjadi masalah yang beruntun. Ya, seperti kekurangan materi dan lain-lain sebagainya dan konsekuensinya, tetapi ya, ketika dia beriman, kedekatannya dengan Allah itu akan menuntun dia untuk senantiasa bertawakal dan bersabar kepada Allah. Nah, dengan sabar dan tawakal itulah kemudian ketenangan timbul di dalam dirinya, sehingga emosinya kembali netral. Nah, ini kata beliau. Ya, ini kata beliau. Makanya kalau dia sungguh-sungguh beriman, yang tadi itu nggak ada, stroke dan lain-lain sebagainya itu nggak ada di dalam kehidupannya. Ya, kenapa? Setiap kali dia dipermainkan, emosinya dipermainkan oleh keadaannya, baik keadaan kesehatannya, ekonominya dan lain-lain sebagainya, dia netralkan semuanya tuh dengan al-amnu, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia yakin yang menurunkan ketenangan, yang kasih bahagia, yang kasih sengsara, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang yang mantap dengan takdir Allah itu dalam setiap situasi. Dia menjadi orang yang mantap dengan takdir Allah dalam setiap situasi, sehingga selalu karena keimanan itu meteran hidupnya itu berada di posisi yang sangat aman. Ya, sehingga segala kesulitan itu tidak hanya bisa dia atasi, tetapi dia mampu beradaptasi dengan keadaan. Ya, dia mampu beradaptasi dengan keadaan. Dia mampu berdamai itu dengan masalah-masalah.
dia mampu berdamai mungkin dengan sakitnya, dia mampu berdamai dengan kondisi ekonominya, dengan musibah yang menimpa keluarganya dan seterusnya. Dan ketika itu perasaan seperti itu mempengaruhi si komposer tadi, yaitu hormonnya tadi, dia akan tetap netral. Nah, kalau dia netral terus, nanti kimia yang ada di dalam tubuh dia itu akan saling serasi, sehingga apa? Tubuhnya itu kata beliau fitizan, berada dalam itizan. Itizan itu apa? Ya, itu harmoni, kemudian juga saling seimbang, saling menutup kekurangan, kemudian semua, dan itu akan berpengaruh pada organ tubuh, berpengaruh pada organ tubuhnya, sehingga segala perasaan sedih, ya, tekanan jiwa berganti dengan kesenangan dan juga kegembiraan. Nah, ini satu hal yang ini baru mukaddimah ya, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita sehingga akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Baiklah, kita akan mulai satu-satu. Nah, kita mulai dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu menjelaskan iman dalam konteks ini lagi, ya. Apa itu iman dalam konteks yang saya maksudkan tadi? Ya, at-tasdiq bil qalb. Iman itu adalah pembenaran dengan hati, ya. Wal iqraru bil lisan, kita ikrarkan dengan mulut kita nyatakan dia dengan mulut kita. Wal amalu bil jawarih, dan kita implementasikan dengan perbuatan anggota tubuh kita. Ya, ini iman dalam konteks rukun iman. Yaitu at-tasdiqu bil lisan, yang kita benarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, kita ikrarkan dengan lisan kita, kemudian kita implementasikan dalam bentuk amal perbuatan. Inilah iman. Ya, kita benarkan dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, kita implementasikan dengan perbuatan anggota tubuh kita. Nah, kita mulai dari al-iman. Ini sebetulnya adalah jawaban dari Jibril, jawaban dari Nabi SAW kepada Jibril ketika dia bertanya kepada Nabi tentang tingkatan agama. Kita ketahui bersama dalam hadis yang sangat panjang, Jibril itu pernah datang kepada Nabi, menemui Nabi dan menanyakan 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Lalu satu-satu dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian pada akhir hadis disebutkan ketika orang-orang itu merasa aneh siapa yang datang kepada Nabi, lalu Nabi bertanya pada para sahabat, atadruna manis sa'il, kalian tahu nggak orang yang tadi tanya-tanya tentang 3 hal itu? Lalu para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril, ya, dialah yang telah datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara ajaran agama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai satu-satu. Bismillah, yaitu al-imanu billah. Ya. Antu'mina billahi, itu jawaban Nabi kepada Jibril waktu itu ketika ditanya tentang iman. Nabi mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi, dan seterusnya. Ya, iman kepada Allah itu meliputi apa saja. Iman kepada Allah itu meliputi apa saja. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala meliputi pembenaran. Ya, meliputi pembenaran terhadap
Yang pertama, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita patrikan dulu di dalam hati kita, bahwa di sana ya ada zat yang transenden dengan kita, di luar kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia ada, dia memiliki eksistensi atau wujud. Yang kedua, kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang mulia. Memiliki nama-nama yang mulia. Yang kemudian juga dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Jadi dia memiliki nama yang mulia, lalu juga memiliki sifat-sifat yang mulia, ya. Kemudian juga setelah itu dia memiliki qudrat yang tidak terbatas yang masuk dalam sifatnya, ya. Kemudian juga dia Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Kita imani dia tidak ada yang serupa dengannya, jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan sifatnya, dengan nama dan sifatnya, ya, apa yang kita lakukan sebagai bentuk implementasi daripada keimanan tersebut atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yang pertama adalah ketaatan berbakti. Kenapa? Kalau kita yakini dia ada, wa huwallazi ja'ala al-hayat, dia yang menjadikan kehidupan manusia, wa qaddara, ya, dan telah menetapkan fi muhkami tanzilihi, di dalam kitabnya yang agung, dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, ya, kecuali untuk menyembah kepadaku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Maka konsekuensinya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari hendaklah kita menghiasi ketaatan, menghiasi kehidupan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan apa yang dia perintahkan, sholat umpamanya. Makanya orang yang menghidupkan sholat, ya, 5 waktu ataupun sholat-sholat yang lainnya, itu sebetulnya bentuk implementasi dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Keimanan kepada Allah itu sering disebutkan dan berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, ini nah, mohon maaf ya, saya izin ambil air dulu. Baik. Apakah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu cukup? Ya. Di sini kan hanya disebutkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk implementasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, contohnya kita rajin sholat, rajin ibadah dan seterusnya. Apakah sampai di situ? Tidak. Kita harus melihat di dalam Al-Qur'an hal-hal yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai ini. Ya. Dengan sekadar beribadah kepadanya saja. Kita harus kaitkan itu semua. Nah, coba kita lihat di dalam Al-Qur'an itu perintah untuk beribadah kepada Allah itu dirangkaikan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kita bisa lihat di dalam Quran surah Luqman. Silakan Ibu Pinnya ditampilkan. Anishkurli wali daika ilayyal masir. Bersyukurlah kamu kepadaku dengan bentuk pengabdian, ya. Dan juga berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ya, coba dilihat ayat berikutnya, coba lihat Ibu Binnya.
Innasyirka la dzulmun 'adzim, terus ya, diangkat ke atas. Nah, coba lihat terus ke atas lagi. Surah yang ke apa namanya? Anishkurli waliwalida ilayya. Ayatnya Ustadz kayaknya tadi yang ini. Nah, ketemu. terus. Oh, ke bawah. Justru Ayat ke yang bawah. ke-13 coba. Oke, 13. Ini. Oke, coba lihat ayat yang ke-14. 14. Nah, coba bacakan Ibu Vinya. Ya. Bismillah. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kepada orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Coba lihat ya. Nah, ini kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya dengan segala jenis ibadah, kita tidak boleh lupa. Ya. Kita tidak boleh lupa bahwa menjaga bakti kepada kedua orang tua itu juga bagian dari konsekuensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli waliwalidayk. Jadi kita tidak boleh hanya beriman kepada Allah lalu mengabaikan hak-hak orang tua. Tidak demikian. Allah menyandingkan ketaatan kepada kedua orang tua dan ketauhidan, ya, dan implementasi tauhid kepadanya, jalla dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu. Jadi tidak boleh kita bilang cukup bertauhid, tapi ingat di dalam bertauhid juga ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lebih jelas mungkin Ibu Vinya buka Al-Isra ayat 23 hingga 24. Dua tiga hingga 24. Sudah, Ustaz? Al-Isra 23 hingga 24. Coba dibacakan. Bismillah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, jadi di sini Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu. Jadi Tuhan itu telah menetapkan agar manusia itu tidak menyembah kecuali kepadanya, wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kepada kedua orang tua mereka berbakti. Jadi jangan mengira kita iman kepada Allah cukup. Enggak, berikan hak orang tua baru kita dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari perintah yang mendampingi perintah ketaatan kepada Allah itu penting. Mencari perintah yang mendampingi perintah untuk taat kepada Allah itu penting. Ya, kemudian juga menjauhi larangan Allah, berupaya agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang berikutnya adalah iman kepada malaikatnya. Apa cakupan iman kepada malaikat ini? Yaitu keyakinan kita atau kepercayaan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama malaikat, dan asal muasal penciptaan itu dari cahaya. Ya. Kemudian bentuk kepercayaan kita terhadap malaikat juga bahwa Allah telah menugaskan malaikat itu dengan masing-masing tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bentuk pengamalan dari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama adalah dengan meniru, ya,
meniru sifat daripada malaikat itu. Meniru sikap daripada malaikat tersebut. Apa sifat dasar dari malaikat? Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat dasar malaikat itu adalah taat tanpa tapi. Ya, taat tanpa tapi. Bagaimana taat tanpa tapi itu? Ya, taat tidak bersyarat. Taat tidak bersyarat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Begitu kata Quran terkait dengan sifat malaikat, dan malaikat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka tanpa tapi. Ini bentuk implementasi iman terhadap malaikat. Jadi kita tiru sifat malaikat tersebut. Kemudian hendaklah setiap mukmin merasa selalu di samping dia merasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seorang mukmin itu juga merasa dalam pengawasan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi mereka. Baik amalan baik ataupun amalan buruk yang dilakukan oleh manusia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, kita bisa lihat dalam surah Qaf, ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut manusia itu melainkan ada raqib dan atid. Ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mencatat. Coba dilihat ibunya dalam Quran surah Qaf. Ya, ayat 18, Ustaz. Ya, coba lihat dari ayat ke-17. Coba lihat dari ayat yang ke-17. Ya. Silahkan Ya, dibacakan. sudah, Ustaz. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah ini. Jadi kehadiran Allah, iya. Kehadiran malaikat, iya. Walaupun kehadiran malaikat itu atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menegaskan kita ada berlapis-lapis pengawasan terhadap kita yang tidak kasat mata. Oleh karena itu apabila kita tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika sendiri, sama halnya kita merendahkan pengawasan baik zat yang Maha mengawasi yaitu Allah ataupun pada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kita. Ya. Makanya kata seorang ulama, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai zat yang penglihatannya itu seolah-olah rendah bagimu. Kamu baik di depan banyak orang, kamu taat di depan banyak orang. Ketika kamu sendiri, kamu malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk dipahami oleh setiap mukmin. Ingat, ada malaikat yang mencatat. Dan sekali lagi kalau kita hubungkan dengan mukaddimah saya gitu tadi, ya, kalau kita itu tahu, kalau iman kita itu benar, kita akan selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kondisi mental kita akan selalu dalam posisi yang netral. Apalagi kita, ya Allah, saya mau bertindak apa? Saya mau bertindak seperti apa? Ada malaikat yang mengawasi saya dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini saya singkat-singkat saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, iman kepada Rasul. Ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana bentuk keimanan kepada kitab Allah? Ya, seorang mukmin hendaklah meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan 4 kitab. Dibenarkan isi kitab tersebut, baik itu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nah,
Adapun arti yang lebih khusus dari iman kepada kitab-kitab Allah, ya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus percaya bahwa ada nabi-nabi yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab tersebut dengan ucapannya yang menyampaikan semua risalahnya. Dan bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah hendaknya kita jadikan kitab itu sebagai bacaan kita. Kalau mampu hafalkan, tidak mampu baca dan pahami apa yang diajarkan dalam setiap kata dari kitabullah sebagai bentuk pengamalan terhadap rukun iman yang ketiga ini. Makanya kita susah untuk mengklaim keimanan terhadap kitabullah apabila kitabullah itu hanya kita jamah setahun sekali pada Ramadan saja. Ini masih alhamdulillah. Ada di antara orang yang beriman tidak punya waktu untuk mempelajari kitab Allah. Jangankan membacanya, atau jangankan memahaminya. Kadang untuk membacanya saja dia tidak bisa. Ya. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang awam. Kita introspeksilah. Hari ini kita berapa tahun sih kita mengaji? Bacaan Quran kita tuh seperti apa? Kadang kita tersibukkan dengan kasus ini lah, bicaranya tuh kadang-kadang tinggi banget itu. Ini tentang riba lah, tentang pembagian tauhid ya, bagus, tentang inilah, tentang bid'ah lah, tentang. Tapi hal yang paling mendasar yaitu pintu yang membuat kita bisa paham terhadap kitabullah, yaitu qiraah atau membaca, itu tidak kita beri perhatian. Jangan salah loh, kadang-kadang kita temukan, mohon maaf ya, ada orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, udah 7 tahun, 10 tahun, tapi ketika dia tahu persoalan besar, dia tahu dia persoalan riba, persoalan ini, persoalan itu, tapi hal yang paling fundamental adalah membaca kitabullah yang menjadi sumber tuntunan hidupnya, dia tidak bisa. Padahal sangat berat ancaman bagi orang yang tidak bisa baca kitabullah. Sangat berat ancaman bagi orang yang tidak bisa baca kitabullah. Di dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam Quran surat Taha tentang orang-orang yang tidak mau membaca kitabullah akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Silakan, Ibu Finia. Iya Ustaz, ayat 174 ya Ustaz ya. Iya, 125. Terus 24 ini dihimpun dalam keadaan buta Ustaz. Iya. 24 coba bacakan. Faman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya, betul. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lanjut. Berkatalah ia, ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ini penyebabnya. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kamu pun dilupakan. Kadzalika al-yauma tunsa. Sebagaimana arada an dzikri, mengingat Allah di sini diantaranya adalah membaca kitabnya. Karena ulama sepakat bahwa zikir yang tinggi itu adalah membaca kitabullah. Nah, kalau kita enggan membaca kitabullah, ya bukan karena malas, kadang-kadang memang kita nggak tahu cara membaca kitab Allah itu bagaimana. Nah, ini ancamannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pertama, penghidupan kita tuh akan sempit. Sekalipun kita bergelimang harta, rumah kita mewah, tapi ingat bila di dalamnya tidak ada lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, rumah mewah itu akan berubah bak menjadi kuburan. Waliyadzubillah. Rumah mewah yang besar tidak ada tilawah di dalamnya, sama halnya dengan kuburan-kuburan megah Firaun, kuburan-kuburan megah orang-orang di luar Islam, sekalipun begitu tampak megah, tetapi menyeramkan. Kenapa? Tidak ada sakinah dan ketenangan di dalamnya. Tidak ada hikmah yang dibacakan. Bukankah Quran itu juga adalah hikmah, sumber kebijaksanaan? Lalu bagaimana orang-orang di rumah itu menjadi bijaksana hidupnya? Ketika apa yang menjadi dasar dari kehidupannya, dasar kehidupan keberagamaannya tidak dibacakan, apalagi tidak dia pahami dan seterusnya.
Ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat akan kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya kepada Allah, Tuhan, kenapa kamu bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sementara dulu di dunia aku bisa melihat. Lalu Tuhan mengatakan, kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah telah datang kepada kami ayat-ayat kamu, yaitu kitab Allah. Karena sitah kamu lupa. Kata lupa di sini artinya kamu enggan. Kamu tidak punya waktu. Kamu berubah menjadi orang yang paling sibuk di dunia sehingga tidak punya waktu sama sekali untuk mengoreksi ya interaksi kamu dengan Al-Qur'an, baik itu tilawah ataupun fahman, memahami apalagi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fanasitah, kamu lupa, kamu nggak belajar di dunia. Sakadzalikal yauma tunsa, demikian pula kamu di akhirat akan diabaikan. Untuk apa? Ya, bila di dunia kamu mengabaikan firman Allah Subhanahu wa taala, untuk apa saat ini kamu datang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kamu juga akan dijadikan sebagai orang yang terlupakan. Makanya sesibuk apapun kita coba kita kita berusaha berbicara dengan diri kita sendiri sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'an. Qira'atan wa tilawatan, baik bacaan, tilawah, fahman, lebih-lebih lagi pada mengamalkan Al-Qur'an. Dan di antara bentuk kufur terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala saat jalan hidup yang kita pilih tidak sejalan dengan apa yang menjadi tuntunan Allah. Allah bilang jangan riba, kita masih riba. Tentunya terlepas dari perbedaan konteks ribawi itu sendiri dalam produk keuangan kontemporer. Al-Quran bilang jangan zina, kita melakukan zina. Kita dilarang untuk ghibah, kita masih suka berghibah ria dengan berbagai macam alasan. Al-Quran melarang kita untuk memalsukan takaran dan timbangan, kita berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Menipu orang lain, mengambil harta orang lain, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim dan seterusnya. Setiap apa yang menjadi perintah Al-Quran, pilihan hidup kita selalu mendegasikan apa yang diinginkan oleh Al-Quran tersebut. Di sini terlihat siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenarnya dan beriman kepada Rasulnya dan beriman kepada kitabnya dengan iman yang sebenarnya, terlihat dari bagaimana dia berupaya untuk selaras dengan perintah-perintah di dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Yang berikutnya ya, iman kepada Rasul atau Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu kewajiban untuk percaya dan yakin bahwa Rasul Allah Subhanahu wa taala ya dari kalangan manusia. Itu kita harus pahami bahwa memang ada beberapa manusia yang dipilih oleh Allah, ada yang berbicara langsung dengannya, ya, ada yang dengan perantaraan malaikatnya. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah dari perbuatan salah karena mereka orang-orang yang diamanahkan untuk mengemban risalah. Ya, kita harus yakin ada di antara makhluk yang dipilih oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Ya, sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus percaya itu dengan iman yang shadiq, dengan iman yang sempurna, dengan iman yang benar. Mengikuti cara hidup mereka adalah satu keharusan bagi kita, tentunya dalam konteksnya, ya, meniru sifat-sifat Nabi, ya. Di antara sifat Nabi yang sering kita dengar yaitu sidik, ya. Yang pertama dia benar, ya, sidik. Kemudian yang kedua apa? Amanah, ya, dia jujur, dia benar, ucapannya benar, tindakannya benar. Nabi SAW tidak pernah bohong, Nabi SAW tidak pernah mengkhianati janji dan seterusnya. Jadi ucapannya terus kita jadikan sebagai kuduh dan uswah dalam kehidupan kita. Amanah, ya, ada orang diberi amanah tidak amanah. Ya, ada orang dipercayakan amanah kecil, dia bisa dipercayakan amanah besar, tidak bisa. Ada orang yang dipercayakan amanah besar, dia bisa amanah yang kecil-kecil kadang dia abaikan. Tidak boleh. Nabi itu orang yang amanah. Amanah termasuk dalam hal ucapan. Amanah termasuk dalam hal menukil. Amanah termasuk dalam hal menceritakan sifat orang. Itu juga harus amanah. Jangan kita menyebutkan sifat yang tidak ada pada orang lain. Kemudian fatanah, ya, seorang yang fatin, orang-orang yang memiliki kecerdasan. Umat Muhammad tuh nggak boleh, mohon maaf, bodoh. Ya, umat Muhammad itu harus orang yang cerdas. Cerdas dalam semua konteks kecerdasan. Ya, cerdas dalam segala bidangnya. Kalau dia seorang ekonom, dia harus ekonom yang cerdas.
Bukan hanya menghafalkan teori-teori tentang ekonomi, tetapi mampu juga mensinergikan apa yang dia ketahui dengan apa yang nanti akan dia implementasikan. Begitu juga seorang muslim harus fatana, harus cerdas dalam kimia, dalam kedokteran, dalam semua bidang yang dia, juga dalam hal agama. Dia tidak boleh hidup terlalu tekstual, tetapi dia harus memperhatikan konteks. Dia tidak bisa dia tidak boleh semata-mata mengacu pada apa yang dia baca dan dengan mudah mengimplementasikan apa yang dia baca, mudah menafsirkan dan seterusnya. Dia harus melihat Islam dengan pandangan yang syamil dan kamil. Dia tidak boleh abai terhadap hal-hal yang menyangkut kehidupan kemanusiaan orang yang menjadi subjek, ya, orang yang menjadi subjek daripada atau objek daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Fatana itu melambangkan kecerdasan yang tidak terbatas pada kecerdasan agama saja, tetapi pada semua jenis kecerdasan. Ya, kemudian tabligh, ada perasaan untuk selalu menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran ketika kebenaran itu dibutuhkan. Dia tidak boleh membungkam mulutnya ataupun mulut orang lain untuk berbicara benar. Ini sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, fasda' bima tu'mar. Ketika dia harus menanggung risalah, ketika dia harus menyampaikan risalah itu, Allah mengatakan kepadanya, fasda' bima tu'mar. Kamu jangan sembunyikan apapun. Sampaikan Muhammad apa yang diperintahkan kepadamu dan mulailah dari orang-orang yang paling dekatmu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini perintah Allah kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keinginan untuk selalu berada di pihak yang benar dan keinginan untuk selalu menyuarakan kebenaran, ini sifat Rasul yang harus ada dalam diri setiap kita. Jadi dia orang yang sidik, terpercaya, ucapan dan perbuatannya. Dia seorang yang amanah, ucapan dan perbuatannya. Dia seorang yang fatanah, tindakan dan juga perkataannya selalu dilandasi atas kecerdasan. Ya tentu itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia orang yang selalu berupaya untuk bagaimana kejujuran, amanah dan kecerdasan itu tersampaikan pada manusia sehingga menjadi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ini rukun iman yang kelima. Ya, sebagai manusia ciptaan Allah, kita harus percaya akan datangnya hari akhir. Atau yang kita kenal dengan hari kiamat. Ya. Bagaimana kita implementasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yakinlah setiap tindakan itu berbalas. Kalau orang percaya pada hari kiamat, dia akan mengimani firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini kalau orang-orang benar-benar paham, benar-benar yakin dengan hari kiamat, dia akan yakin dengan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini hukum yang paling tua dalam kehidupan. Makanya ada seorang badui yang datang kepada Nabi SAW ketika dibacakan ayat ini, dia mengatakan ini sudah mewakili semua apa yang menjadi risalah Islam, bahwa siapa yang datang pada hari kiamat dengan sebiji zarrah kehidupan, dia akan lihat hasilnya. Demikian hukum tanam tuai ini. Hukum tanam tuai. Dan siapa yang mendapati orang yang melakukan keburukan, dia akan memetik hasilnya. Dan di antara keadilan Allah, manusia itu akan memetik hasil atau memanen hasil yang ditabur selama di dunia. Makanya Allah tidak akan menzalimi siapapun pada hari kiamat. Bahkan ketika manusia ya harus membaca, ya, bahkan ketika manusia diserahkan kitab catatan amalnya masing-masing, Allah berfirman kepada mereka sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra, "Iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitab catatan amalmu dan cukuplah kamu sendiri yang menjadi penghisap atas dirimu hari ini. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu keadaannya masing-masing pada saat itu. Keadaan dirinya masing-masing. Kenapa? Mereka tidak bisa mengingkari. Kenapa? Setiap orang pun pada saat ini, saat dia berdiri di bumi ini, dia tahu sebetulnya di mana tempat yang layak untuk dia. Apakah di surga atau di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan jujur pada diri sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Al-Isra ayat 14 bisa kita lihat. Jadi ketika Tuhan membagikan semua apa yang menjadi catatan amal manusia,
Allah tidak akan menzalimi mereka. Setiap orang hanya akan membaca dan akan mengalami konsekuensi dari apa yang dia lakukan di dunia. Jadi kalau kita imani ini dengan benar, kita tuh nggak akan semena-mena dengan orang. Kita tidak akan meremehkan kebajikan. Kita tidak akan meremehkan keburukan. Makanya Nabi SAW tuh pernah satu pagi, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabb." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Tuhan pada hari kiamat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah itu seorang penerjemah pun, artinya Allah sendiri akan berbicara dengan kamu pada hari kiamat. Lalu dia melihat ke arah kanannya, dia tidak lihat kecuali apa yang dia persembahkan di dunia. Dia lihat ke arah kiri juga demikian. Artinya kiri kanannya ada amal kebajikan dan keburukan. Dia lihat ke depan ada api neraka yang menyala-nyala. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi SAW mengatakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Ini pesan untuk jangan meremehkan kebaikan. Jaga diri kalian dari api neraka itu walau bisyikki tamrah. Walaupun hanya dengan berinfak separuh daripada kurma, bukan satu biji kurma, separuh saja. Artinya apa? Nilai kebajikan tidak dilihat pada besar kecilnya kebajikan tersebut. Walau bisyikki tamrah. Bahkan kebajikan itu walaupun hanya sedikit, tetapi dilihat efeknya itu bagaimana. Ikhlas yang mendasari kebajikan itu bagaimana. Karena ikhlas atau niat, motivasi yang saat kita melakukan kebajikan, itu yang akan menentukan amal itu menjadi besar atau tidak. Nah, orang percaya pada hari kiamat dia akan nggak remehkan. Kebaikan-kebaikan yang kecil dia tidak akan remehkan. Demikian juga keburukan-keburukan yang kecil tidak akan dia remehkan. Yang berikutnya, nah ini punya kaitan dengan muqaddimah saya di awal tadi, iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang muslim itu meyakini bahwa qada Allah itu punya qada yang tidak bisa diubah. Ya. Dan dia punya qadar yang mungkin dapat kita upayakan. Seperti kita sudah jelaskan dulu, takdir itu ada dua, ada mubram, ada mu'allaq. Ada takdir yang memang sudah mentok, ada yang mu'allaq yang dikembalikan oleh Tuhan pada upaya manusia. Ya. Pada rukun iman yang terakhir ini, ya, kalau kita selesai mengkajinya dengan sungguh-sungguh, artinya kita berhasil mengkaji rukun iman yang keenam ini dengan baik, dengan sempurna, insya Allah kita akan bisa mencapai ketenangan dan dalam hidup. Kenapa? Yaitu tadi, semua tentang perasaan kita, semua tentang kegalauan kita, semua tentang kecemasan kita akan dinetralkan dengan keyakinan bahwa sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Ibu-ibu, penjelasan tentang rukun iman bisa kita kembangkan lewat tanya jawab. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz, ini pencerahannya ya Ustadz. Benar-benar kita di-refresh kembali, disadarkan kembali bahwa dari 6 keimanan yang harus kita pegang tadi, bahwa ya tadi iman kepada Allah itu tidak hanya merupakan ritual kewajiban ya, tapi ternyata ada hal-hal yang dikaitkan oleh Al-Quran untuk kita termasuk dalam kategori iman kepada Allah tadi yang berbuat ihsan kepada orang tua tadi ya, birrul walidain ya Ustadz ya. Ustadz, saya sedikit ingin menanya, jadi tadi tulisan dari Mahmud Abdul Qadir tentang biologi keimanan tadi Ustadz, itu kan dalam tubuh kita itu kan ada memiliki banyak hormon gitu ya. Kadang-kadang hormon kita bisa bergoncang itu, dan itu bisa dinetralkan dengan kalau kita punya keimanannya yang benar. Tadi kan Ustadz sampaikan demikian ya. Nah, tadi kalau gitu untuk penetralan semua hormon tadi, si komposer itu adalah Allah gitu ya Ustadz ya tadi kan? Komposernya siapa Ustadz? Komposernya Allah atau komposernya keimanan yang benar tadi? Ustadz? Keimanan yang benar. Keimanan yang benar ya, komposernya itu ya Ustadz ya. Nah, Ustadz kalau misalnya nih, ini kan kalau kayak iman ke malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, itu kan termasuk dalam hal yang gaib ya Ustadz ya, gitu kan, yang kita tidak bisa melihat dan meraba gitu Ustadz. Nah, ada sedikit pertanyaan karena saya pernah baca ini, tapi sedikit ya Ustadz, saya gaibnya ini tentang makhluk ya Ustadz ya, jin atau apapun lah itu Ustadz. Sama saya mengaitkan ini dengan seberapa besar tradisi ini bisa mempengaruhi
agama, Ustadz. Karena kan Ustadz juga sering mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa tradisi itu tidak berbentrok atau bertentangan dengan agama selama dia tidak membenturkan dengan syariat, gitu kan Ustadz ya, tidak Ya, berbentrok dengan syariat. Saya pernah membaca suatu kisah Ustadz di suatu desa di daerah Jawa Tengah. Ini desanya itu bisa dikatakan mungkin terbelakang, tapi mata pencarian sebagian penduduk itu petani gitu Ustadz di sana Ustadz ya. Kemudian di sana ada tradisi-tradisi yang misalnya gini, jam 6 itu udah nggak boleh mandi lagi gitu Ustadz ya. Terus jam 10 malam bagi pria itu tidak boleh keluar dari desa itu. Mau pergi kemana pokoknya nggak boleh gitu Ustadz ya. Satu saat ada seorang dari kota datang ke desa ini. Dan dia misalnya dia ada lagi peraturannya gini, pokoknya nggak boleh mandi setelah jam 6 itu, jam 6 pokoknya setelah maghrib boleh mandi, dan yang bagi wanita juga yang haid tidak boleh mandi gitu Ustaz. Pada saat itu kedatangan ada seorang wanita ke sana dan dia menghormati tradisi, tapi pada saat itu kodoroh kondisinya itu dia sedang haid. Jadi pada saat itu dia ingin mandi Ustaz, gitu kan Ustaz. Dia ingin bebersih lah ibaratnya. Tapi kan karena dibatasi oleh tradisi tadi Ustaz, bahwa tidak boleh gitu Ustaz, tidak boleh mandi walaupun kamu dalam kondisi seperti itu, kamu tidak boleh mandi. Dengan akal pikirannya itu kan dia melihat ke agama, loh nggak boleh, saya kan harus membersihkan ini najis gitu ya Ustaz ya. Akhirnya wanita itu anggaplah dikatakan melanggar atau apa saya tidak tahu, dia tetap mandi dan untuk bebersih gitu Ustaz. Tapi qadarullah Ustaz, kejadian setelah itu Ustaz, wanita itu seperti dia kemasukan setelah dia melakukan itu. Matanya tuh terbelalak, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi keluar air mata gitu. Nah, saya mau menarik ini Ustadz, saya pikir ini hal yang gaib, tapi kita menarik untuk ke sisi agama ini gimana nih Ustadz kalau kejadian seperti ini? Kok sebegitu, ternyata tradisi itu ternyata kok kalau saya lihat, kok kalau dia melakukan sesuatu yang benar, kenapa jadi tidak bisa tersampaikan gitu Ustadz? Mau pencerahannya Ustadz, gimana nih Ustadz? Memang saya pernah mengatakan bahwa tradisi itu harus dihormati, tetapi selama tradisi itu tidak mukhalif dengan syara'. Ingat, larangan yang bersifat mutlak dengan konsekuensi yang ada nuansa mistis, nah itu termasuk tradisi yang tidak bisa kita mutlak taati. Ya, tradisi yang kami maksudkan yang boleh kita taati, bahkan agama mengakomodirnya dalam kaidah al-'adatu muhakkamah. Adat itu kadang bisa menjadi sumber hukum untuk hal-hal yang tidak dibatasi oleh teks syariat. Nah, ini pada hal-hal yang mengandung hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, ya, tentang akhlak, tentang tradisi menghormati orang tua seperti apa. Kalau di masyarakat Jawa mungkin sungkeman, atau dalam tradisi sebagian kita mencium tangan, atau dalam sebagian tradisi orang Arab mencium kening atau mencium ubun-ubun untuk menghormati orang yang lebih tua, ya. Nah, tradisi yang seperti ini yang kami maksudkan. Adapun tradisi yang ada larangan-larangan, lalu konsekuensinya itu hal-hal yang mistis, ini tidak perlu tidak perlu kita hiraukan, ya. Dan barangkali kejadian-kejadian seperti itu, seperti katakanlah bisa kesurupan dan seterusnya. Nah, ini bisa jadi karena faktor yang lain, bisa jadi kondisi dipengaruhi oleh kondisi psikologis, ya, bukan karena dia melanggar apa yang menjadi ketentuan di daerah tersebut, ya, di daerah tersebut, ya, mungkin ada faktor-faktor yang lain. Dan biasanya seperti itu, saya paling banyak menemukan orang yang kemudian minta diruqyah itu bukan karena dia kesurupan dan lain sebagainya, ada faktor psikologis yang melatar belakangi kenapa matanya bisa terbelalak, kemudian bisa keluar bisa seperti histeria dan seterusnya. Itu ada faktor-faktor psikologis, ya, entah itu luka di masa kecilnya yang belum selesai, luka psikologis dan seterusnya, itu harus menjadi pertimbangan, ya. Jadi tidak boleh kita langsung simpulkan bahwa itu terjadi karena dia melanggar aturan yang sifatnya mistis di daerah tersebut, tidak demikian, ya. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Wafikum. Baik Ustadz, nanti untuk pertanyaan dan pembacaan di monitor akan dilanjutkan oleh Uti Lucy. Silakan Uti Lucy. Ya, jazakillah khairan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan para jamaah.
Saya akan bacakan pertanyaan. Ya, sudah ada masuk pertanyaan satu. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Baik Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz. Apakah seorang mu'alaf harus belajar tauhid? Bagaimana cara menerapkan ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana menjaga keimanan yang naik turun? Nah, apakah seorang mu'allafah, ya berarti perempuan ini ya, harus belajar tauhid? Ya, iya, itu jawabannya harus, bukan hanya mu'allaf atau mu'allafah, tetapi juga kita orang Islam pada umumnya harus belajar tentang tauhid, tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita pelajari itu. Bagaimana cara menerapkan ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah kita bahas. Kita sudah bahas dalam rukun Islam, kemudian hari ini kita sudah bahas juga dalam rukun iman. Ya, konsekuensi dari tauhid itu adalah meyakini dengan keyakinan yang sempurna eksistensi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita benarkan dengan kita ikrarkan dengan lisan, kita benarkan dengan hati, kita ikrarkan dengan lisan, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bertauhid yang benar, tentunya ibadah kita akan selalu terjaga. Tidak hanya ibadah yang berkaitan dengan ritual, tetapi juga ibadah yang berkaitan dengan hal-hal di luar ritual. Ya, tidak hanya fikih ibadah yang condong kita kuatkan, tetapi fikih-fikih yang lainnya, fikih muamalah, kemudian juga fikih ekologi, kemudian fikih sihas dan lain sebagainya. Artinya setiap lini kehidupan kita harus ada nafas keislaman di sana sebagai wujud sebagai konsekuensi dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi setiap muslim agar nafas ketauhidan itu menyertai setiap langkahnya dalam kehidupan. Ini kadang-kadang kita bertauhid kepada Allah, kadang hanya dalam persoalan sholat kita implementasikan tauhid itu, tapi tidak kita implementasikan dalam muamalah misalnya. Kita masih suka menipu orang, kita masih tidak jujur, ya, dan seterusnya. Kita masih makan riba. Ini tentunya menegasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tauhidnya benar, dia akan selalu menjaga agar tetap berada dalam perintah Allah dan agar tetap berupaya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Berkaitan dengan mukadimah tadi bahwa dalam kacamata agama, tindakan kita dipengaruhi oleh iman. Saya jadi ingat ayat-ayat mengenai dialah Allah yang menjadikan seorang tertawa dan menangis. Apakah ayat ini ada hubungannya dengan sikap kita ketika kita menghadapi ujian atau musibah atau bagaimana Ustadz? Bisa tolong jelaskan? Ya, bisa tolong huwallazi adhaka wa abka. Bisa dilihat dalam surat An-Najm. Ibu Finia, kita ke surat An-Najm. Ayat berapa Ustadz? Ayatnya saya lupa deh. Iya, adhaka wa abka. Dialah Tuhan. Ini. Nih, ayat 43. 43, ya, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan bahwa dialah yang menjadikan orang itu tertawa dan menangis. Ya. Jadi ini juga bagian dari kesempurnaan. Kan tertawa tidak harus kita maknai ya sebagai kebahagiaan semata. Kadang ada orang adhaka di situ juga bisa kita artikan dia gembira, ya, dialah yang membuat orang gembira, kemudian juga dia yang membuat orang itu juga bisa menangis. Sejatinya ayat ini berbicara tentang dua sisi kehidupan yang akan terus dialami, ya, dan masing-masing itu ada penawarnya. Saat kita dalam kondisi sedih, penawarnya adalah menerima kesedihan itu, karena kesedihan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadapi dengan cara yang juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedih kita hadapi dengan sabar. Gembira kita hadapi dengan syukur. Jadi masing-masing sayap kehidupan itu saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Wallazi adhaka wa annahu adhaka wa abka. Dan di sini juga kita bisa simpulkan bahwa sumber daripada kebahagiaan dan kesengsaraan itu sama-sama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajari kita bagaimana menghadapi keduanya.
Saat gembira kita sikapnya bagaimana, dan saat sedih, saat sedang menangis sikap kita seperti apa. Dunia ini akan selalu berputar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di dalam Quran surah Ali Imran bisa kita temui ayatnya. Manusia itu dipergulirkan semuanya, kemenangan, kekalahan, kesedihan, kegembiraan. Itu semua akan bergulir dalam kehidupan. Nah, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menetralkan semuanya. Bahwa semua akan berlalu. Sedih ada waktunya selesai. Gembira ada waktunya selesai. Ujian ada waktunya selesai. Rasa senang ada waktunya selesai. Pertemuan ada perpisahan. Tapi perpisahan juga ada waktunya selesai. Saat semua reuni di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kehidupan. Jadi keimanan akan menetralkan itu. Sehingga kalau kita sedih, kita nggak sedih-sedih amat. Kalau kita gembira, kita nggak gembira melebihi berlebihan. Kenapa? Kegembiraan itu tidak akan pernah kita rasakan semanis-manisnya kegembiraan sebelum langkah terakhir kita menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang gembira di dunia, dia tahu kegembiraan ini sifatnya sementara, suatu saat akan berubah menjadi duka. Makanya kegembiraan itu tidak dia tidak dia ekspresikan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tapi dia sambut kegembiraan itu dengan syukur. Mungkin dia dapat nikmat, mungkin dia dapat anaknya lulus, mungkin anaknya saat ini sudah alhamdulillah diberikan pekerjaan yang baik. Dia senang sekali, dia ingin membanggakan anak-anaknya, tapi dia wujudkan dengan cara apa? Melipat gandakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau dia terlalu berlebihan dalam bergembira dengan dia, itu akan memalingkan dari keyakinannya bahwa yang buat anaknya seperti itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil karya tangannya sendiri. Dengan demikian, syukurlah yang akan terucap dari lisannya, kemudian akan mengilhami perbuatannya. Dia tahu bahwa nikmat yang betul-betul nikmat yang tidak ada kesudahannya saat seseorang menapakkan kaki di surga. Demikianlah juga tak ada yang lebih sengsara daripada kehidupan orang-orang di dalam neraka. Oleh karena itu kesedihannya dihadapi dengan kesabaran. Kenapa? Sabar itu akan membuahkan surga bagi dia, yang juga merupakan ketenangan dan juga keamanan dan kepuasan abadi selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Jadi pada kadar masing-masing itu ada penetralnya. Kesedihan akan ada penetralnya, kegembiraan akan ada penetralnya. Kuncinya adalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana cara mencharge iman ketika ujian begitu berat, bertubi-tubi, bahkan hingga tak mempercayai adanya Tuhan? Memang gila, tapi karena begitu dahsyatnya ujian, hingga sampai benar-benar down imannya Ustaz. Satu yang harus kita pegang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tahu kita itu kuat, dan Tuhan tahu sampai di mana batas kita bisa menanggungnya. Makanya wala tahinu wala tahzanu, itu ilhamkan pada diri. Kamu jangan lemah di hadapan ujian-ujian itu. Jangan merasa lemah. Wala tahinu wala tahzanu, dan jangan pula terlalu larut dalam kesedihan. Wa antumul a'launa, ya, in kuntum mu'minin. Kamu akan selalu dalam posisi peraih prestasi yang tinggi in kuntum mu'minin, jika kamu hadapi itu dengan beriman. Bila kamu orang yang beriman, selagi kamu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la tahinu wa la tahzanu. Ini kadang-kadang sering luput di kita. Kita merasa masalah kita lebih besar daripada Allah. Ini susahnya kita. Ya, kita kadang-kadang dalam keadaan senang itu begitu yakin dengan semuanya. Begitu ditimpa oleh masalah, kita masalah lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ini bukan karena ini mudah diucapkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang bilang, Pak Ustadz bilang begitu, mudah sekali mengucapkannya, tidak menghadapinya. Tidak demikian. Telah banyak orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya ujian yang berat dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita, atau kadang-kadang kita menakar beratnya ujian itu karena kita terlalu sering melihat orang yang senang, sehingga kita tidak tahu ada orang yang barangkali ujiannya itu jauh lebih dahsyat daripada kita. Dihadapi oleh para nabi, para ulama rahimahullahu taala. Di antaranya Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, dan lain pernah mengalami masa-masa yang begitu sulit. Mereka adalah pakar-pakar agama. Mereka adalah orang yang keimanannya tidak perlu kita pertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demikianlah keimanan itu, semakin tebal keimanan, semakin dahsyat ujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Al-Quran melarang kita untuk mengklaim keimanan sebelum ada masa di mana kita diuji. Ketika kita diuji, disitulah kita ditahnis, kita dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ketekanan yang begitu kuat di dalam diri kita, tidak kita sadari sebetulnya itu pembentuk keimanan, sebetulnya itu untuk membentuk keimanan kita agar semakin tebal. Cuman karena kita meresponnya dengan apa? Kacamata kemanusiaan kita, sehingga kita gagal menyambut itu sebagai bentuk hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kita naik kelas. Kenapa manusia gagal menghadapi musibah? Karena dia menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Banyak orang seperti itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang ketika dihadapkan pada musibah, dia menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Di dalam doa kita diajari oleh Rasulullah SAW, fala takilni ila anfusina, fala takilni ila ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya, bagaimana doanya? Ya Hayyu Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits Aslih li sya'ni kulli. Ya. Kemudian wala takilni ila nafsi tarfata ainin wala aqalla min dzalik. Kita lupa ini. Ya kan? Ada orang yang ketika dihadapi seolah-olah dia bisa hadapi itu semua. Dia tidak libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah datangnya dari Allah, hadapi dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ingat, dalam upaya kita, bila upaya kita itu dilandasi oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin dia yang menurunkan, dan kita yakin dia yang punya jalan keluar, dan kita doa dengan doa ya tadi, Tuhan jangan biarkan aku bertumpu pada diriku sendiri. Kesalahan kita ketika diuji adalah kita merasa bisa menyelesaikan sendiri. Nanti udah terakhir-akhir baru kita datangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling dekat, sakit kita tidak ke Al-Quran. Berapa banyak di antara kita menjadikan Al-Quran untuk meruqyah dirinya sendiri, sumber ketenangannya tadi, untuk menghidupkan apa? Menghidupkan teori yang sudah kita pelajari di awal tadi tentang biologi iman. Berapa banyak kita yang menjadikan Quran itu sebagai hiburan bagi kita, pelipur lara kita ketika kita dalam situasi sedih seperti itu. Kita sering mencari kesembuhan pada manusia, kita cari solusi pada manusia. Orang kadang ke psikolog ini, ke psikolog itu, ke dokter ini, ke dokter itu. Padahal seandainya dia mulai start dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemudian dia cari asbab pada manusia, tentu akan lebih mudah. Belum lagi bila dia melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan bantu saya, tidak mungkin. Amma yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifu su'. Allah Subhanahu wa Ta'ala abirkan dalam surat, siapa yang bisa yujibul mutarra, bisa menjawab kegalauan orang-orang yang sedang menghadapi beban berat di dalam kehidupannya. Allah katakan, amma yujib, siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita kurang yakin. Dan memang untuk melatih keyakinan bahwa Allah bisa menyelesaikan segalanya itu butuh keyakinan yang lebih besar. Jauh lebih besar daripada keyakinan kita bahwa Allah menyelesaikan segalanya. Jadi menumbuhkan apa? Menumbuhkan keyakinan Allah menyelesaikan segalanya itu jauh lebih berat daripada kita yakin Allah menyelesaikan segalanya. Jadi tumbuhkan dulu keyakinan itu dan katakan pada, ya Allah, la takilni ila nafsi, jangan biarkan aku bertumpu pada diriku sendiri. Semuanya begitu, dalam kerja kita, dalam usaha kita, dalam apapun kita, baik saat senang ataupun saat duka. Tuhan, jangan biarkan saya bertumpu pada diri saya sendiri. Kita ini lemah. Kita ini lemah tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kita lemah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak di dalam kehidupan ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita untuk menghadapinya. Terlalu banyak. Andai bukan karena bantuan Allah, beberapa di antara kita mungkin sudah binasa oleh ujian. Tetapi karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali pada ujian-ujian yang tidak kita minta jalan keluarnya, Allah hadirkan pertolongannya di situ, tapi kita tidak sadar. Kenapa? Imajinasi kita membawa kita pada materilah yang bisa menyelesaikan segalanya. Padahal andai kita tadarru, kita merendah sedikit saja kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, la takilni ila nafsi tarfata ainin, insyaallah setiap musibah akan menemukan jalan keluarnya sendiri atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, percaya Allah bisa menyelesaikan segalanya, Allah beri jalan keluar. Cuma untuk membangkitkan keyakinan ini, kita perlu keyakinan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kalah ibu ya dengan was-was dari syaitan. Perangi itu, hadapi itu, percayalah Allah tidak memuji manusia
melebihi batas kemampuannya. Dan ketika ibu diilhami oleh Allah untuk berdoa, yakinilah Allah sudah menyiapkan jawabannya. Keyakinan di dalam dada itu harus kita tumbuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan manusia. Allah bukan manusia yang saat tahu manusia itu tahu kita dalam kesulitan, dia punya hajat dengan kita, dia tinggalkan kita. Tapi Allah datang saat manusia punya hajat kepadanya. Tanpa ada pintu ibu yang tidak ditutup oleh Allah selama-lamanya sampai hari kiamat. Itu pintu pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah mengetuk pintu itu. Siapa yang bersabar mengetuk pintu Allah, pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz, Masya Allah Ustadz. Tapi memang ya Ustadz, kita kan tahu bahwa setiap hari kita dianjurkan untuk membaca tadi yang Ustadz katakan doa itu adalah ada di doa pagi petang ya Ustadz ya. Betul. Bahwa, insya Allah tidak meninggalkan, jangan tinggalkan urusan kami tanpa jangan Allah. Biarkan kami bertumpu pada diri kami. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Allah. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa melepaskan Allah dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa menghadapi apa-apa ini dengan kekuatan kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Iya, betul Ustadz. Nah, terus Ustadz kan ada anjuran juga sebelum tidur kita sebaiknya membaca 2 ayat Al-Baqarah itu ya Ustadz ya, bahwa jangan sampai kami dibebani 2 ayat terakhir Al-Baqarah ya Ustadz ya. Betul. Nah, jangan hukumi kami seperti orang-orang terdahulu, bahwa kami jangan sampai dibebani dengan beban yang begitu berat ya Ustadz ya. Tapi kan kapasitas kita kan memang tidak seperti orang-orang terdahulu gitu. Keimanannya tidak seperti Rasul, tidak seperti mu'alaf zaman dahulu, tidak seperti orang-orang salaf zaman dahulu gitu Ustadz. Nah, itu bagaimana Ustadz? Padahal ini doa ini kan sebenarnya sudah dari dulu juga gitu loh Ustadz. Tapi ya betul, itu dia yang saya katakan, kita butuh keimanan lebih lagi. Ya. Itu yang saya katakan tadi, kita butuh keimanan lebih lagi untuk mengimani bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Bila kita berdoa kepadanya meminta, Tuhan, jangan biarkan aku bertumpu pada diriku sendiri. Besarkan hati kita untuk menerima itu. Kalau tidak kita siap dengan itu, susah. Makanya iman itu kan berkaitan dengan sesuatu yang tihar nafs. Di dalam jiwa manusia, bagian yang tidak bisa dibaca oleh manusia yang lain dari diri kita adalah bagaimana kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal bagaimana kita tumbuhkan itu. Kita punya PR untuk menumbuhkan itu. Iya betul Ustadz. Dan mungkin hiburannya juga kita bisa lihat bahwa insya Allah kalau kita sudah melalui ujian-ujian berat gitu, insya Allah itu adalah kita naik kelas, bahwa kita dinaikkan derajatnya, dimuliakan, seperti itu ya Ustadz ya. Betul. Dan tidak usah kita jauh-jauh, banyak sekali yang tidak kita minta kepada Allah hari ini. Kita sedang menikmati pengabulan itu tanpa kita ketahui. Masya Allah. Banyak. Ya, mungkin kita mengeluhkan tentang diri kita, tapi siapa menyangka ternyata anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita barangkali mengeluhkan tentang keadaan diri kita, siapa sangka mungkin orang tua kita dimudahkan oleh Allah, suami kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, atau barangkali ada yang tertutup satu pintu, tetapi di pintu lain Allah bukakan untuk kita. Kita tidak tahu. Makanya 2 sayap tadi itu harus dihadapi dengan sabar dan syukur. Ujian dihadapi dengan sabar, nikmat dihadapi dengan syukur. Masya Allah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Insya Allah ya, kita para ibu semua jamaah yang sedang dalam cobaan, dimudahkan untuk selalu mengingat Allah dan yakin ya Ustaz ya. Ya, coba buka ayat di dalam Al-Quran, ini ayat yakini baik-baik. Ya, di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat yang ke-62. An-Naml. Sorry, An-Naml ya Ustaz.
Coba dibaca. Ya, Bismillah. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat Yang sedikit. memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Kuncinya ini pada pertanyaan Tuhan di sini, pertanyaan Allah sih. Qalilan ma tadzakkarun. Sedikit kamu ingat, ini kalau kita baca ayatnya, kita baca dengan metode tafsir, kalau kita baca ayatnya, sedikit di antara kamu yang ingat bahwa Allah Azza wa Jalla yang memperkenankan setiap doa orang yang kesulitan. Kira-kira begitu. Dan ketika kita baca dari awal, amma yujibul muttarra, siapakah jawabannya mesti tidak ada lagi kecuali Allah. Tidak ada. Makanya jangan pernah malas berdoa. Oh, doa tidak akan menghasilkan apa-apa. Jangan, kita tidak punya apa namanya? Kita tidak punya tugas pada pengabulan. Tugas kita tuh berdoa. Makanya kata Umar bin Khattab, aku lebih menikmati doa daripada berpikir apakah doa itu dikabulkan. Karena doa itu sendiri sudah bentuk munajatku kepada Allah, pada kekasihku. Sehingga tidak peduli lagi dengan jawaban. Nah, orang-orang seperti ini yang jawabannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa kadang terlalu fokus pada jawaban. Tidak memperhatikan kualitas doa, tidak memperhatikan kehusuan di dalam berdoa, sehingga doa itu tidak nikmat. Kenapa? Umum kita, obsesi kita pada jawaban Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau jawabannya lambat, kita kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala yang barangkali kita sendiri tidak menyadari Allah telah menjawab doa kita dengan cara yang lain. Kadang-kadang kita seperti itu. Jadi nikmati doa itu bukan soal jawabannya, bukan itu. Tapi doa adalah doa bentuk ibadah, pendekatan kepada Allah yang akan diberikan ganjaran oleh Allah. Di situ kita mengungkapkan kerinduan kita kepada Allah. Soal ijabah bukan tugas kita. Kadang-kadang kita ini juga suka lompat pagar. Yang bukan tugas kita, kita pusingkan. Tugas kita berdoa. Ijabahnya tugas Allah. Lucy boleh izin nggak? Ya, silakan. Ustadz, sedikit. Tadi bagus banget Ustadz. Kita dikasih pencerahan lagi bahwa doa itu bukan jawabannya. Tapi doa itu adalah cara kita memohon, gitu kan Ustadz tadi, kepada Betul. Allah. Jadi gitu jangan ya, fokus pada jawaban. Jangan, yes. Itu bukan urusan kita itu. Iya, karena kita nggak pernah tahu kan dijawab sama Allahnya kapan kan, sebenarnya gitu ya Ustadz ya. Bukan hanya itu, kita tidak tahu bagaimana Allah menjawab doa kita. Iya. Ustadz sedikit gini, kadang-kadang seorang ibu ya, anak-anak ini kan kadang-kadang suka minta doain dong ma, doain gitu ya Ustadz ya. Nah kadang-kadang nih suka timbul nih kita sebagai seorang ibu, suka nggak pede kan Ustadz gitu loh. Misalnya dia mau doain supaya saya bla 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 misalnya gitu ya. Misalnya saya supaya lulus deh, misalnya gitu, lulus di tempat yang saya mau, misalnya gitu Ustadz. Udah nih ibunya kan berdoa. Nah pada saat kita berdoa gitu kan anak kita tuh menggantungkan banget sama seorang ibunya dong gitu Ustadz ya. Nah pada saat kita berdoa udah memohon gitu ya, kadang-kadang memang gitu ya belum diijabah gitu ya sama Allah. Nah itu kan jadi kadang-kadang membuat seorang ibu jadi nggak pede gitu ya Ustadz. Nah pada saat bentuk tidak kepedean seorang ibu ini dalam berdoa, satu Ustadz, nanti ada beberapa pertanyaan ya Ustadz. Satu, ini termasuk bentuk suudzon kepada Allah. Kemudian tadi Ustadz juga sampaikan gini Ustadz. Tadi saya catat bagus banget ya Ustadz. Pada saat kita diilhami untuk berdoa, berarti Allah itu telah menyediakan jawabannya gitu ya. Tadi Ustadz kalau nggak salah. Betul. Nah gitu Ustadz. Jadi tolong gimana nih kita sebagai seorang ibu ya Ustadz, kalau anak-anak tuh kadang-kadang kan tadi karena kita kembali pengen ke jawabannya tadi kan, berdoa langsung pengen jawabannya gitu kan Ustadz. Nah kadang-kadang tuh jadi kesannya seperti pada saat doa seorang ibunya belum diijabah atau tidak diijabah itu, si anaknya nggak mempan gitu ya doa mama misalnya gitu loh Ustadz. Ini gimana Ustadz pencerahannya Ustadz? Meminta doa boleh pada ibu, pada orang soleh boleh. Cuma memang dianjurkan setiap orang itu sebaiknya ya setiap orang itu berdoa sendiri-sendiri. Karena kalau kita lihat di dalam ayat tadi, amma yujibul muttar, ya, idza da'ahu, yang muttar itu orang yang terdesak, sedang
betul-betul hampir tidak ada jalan keluar. Seperti saya katakan, Al-Quran itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia selalu tidak mampu menerjemahkan dengan sempurna jiwa yang ada di dalam ayat itu. Al-Muttar itu artinya orang yang terdesak, orang yang apa ya? Kalau kita bilang ini dalam bahasa kita, orang yang lagi apes-apesnya, orang yang bagaimana ya? Orang yang udah kepepet, orang yang tidak ada lagi jalan keluar. Itu kata Al-Muttar itu. Ya, kalau kita terjemahkan jiwa dari ayat itu, ya. Amma yujibul muttar idza da'ah. Makanya hanya orang yang mungkin bagi kita mungkin terbiasa menitip doa memang tidak masalah. Cuman alangkah baiknya yang muttar, yang sedang mengalami itu yang mengangkat tangan kepada Allah. Jelas? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Makanya sebagian guru-guru kami mengatakan kurang baik selalu minta didoakan. Tapi setiap orang hendaklah berdoa kepada Allah. Kenapa? Sebab dia yang merasakan sendiri pahit getirnya kehidupan akan berbeda dengan orang yang hanya meminjam perasaan getir orang lain untuk berdoa kepada Allah. Ya. Jadi si anak juga ya selain dia usaha gitu kan, dia juga wajib berdoa juga gitu kan Ustaz ya. Betul. Tapi dia boleh juga meminta bantuan doa kepada orang tua. Jadi intinya gini, jangan mengandalkan doa dari orang ibunya ini gitu kan Ustaz, tapi dia juga harus ikut mengangkat tangan sendiri. Artinya gitu ya Ustaz ya. Betul. Ya. Baik. Nah, kalau salah satu misalnya bentuk tidak kepedean seorang ibu berdoa itu, apakah salah satu bentuk suudzon kepada Allah atau gimana Ustaz? Ya itu mungkin dia merasa tidak bisa dikatakan suudzon kepada Allah, tapi mungkin dia merasa dia tidak pantas. Itu perasaan yang wajar yang timbul dari diri seorang. Tetapi ingat, Allah itu malu bila menolak tangan-tangan yang menengadah kepadanya dengan kosong. Ya. Allah malu. Betul. Ya, baik Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Silakan dilanjut Uti Lucy. Ya, Ustaz, saya mau tadi meneruskan UTV-nya ya Ustaz ya. Jadi mungkin kita seorang ibu, kita merasakan mungkin ketidakpedean UTV-nya ya. Maksudnya kita sebagai ibu juga pasti juga ikut merasakan. Karena mungkin anak-anak kita cukup mengerti bahwa doa ibu saya ini insya Allah mustajab. Doa ibu saya ini orang saktinya kami semua gitu ya, menurut anak-anak kami gitu ya Ustadz ya. Nah, jadi tumpuan bahwa ridhonya Allah, ridhonya orang tua kami gitu. Jadi dengan mereka yang begitu berharap kepada orang tua, Bunda doain aku ya Bun ya, aku biar lulus gitu. Terus saya juga pernah terharu, anak saya lagi pas sekolah di luar negeri gitu, dia telepon, Bun aku kok udah demam 3 hari ya Bun, tolong doain aku ya Bun ya gitu. Loh kok kamu nggak bilang udah 3 hari gini? Iya gitu. Nah di situ ada seorang ibu yang kita merasakan gitu, di situ tuh terpanggil untuk ya Allah, saya orang saktinya anak saya, ya Allah betul. Bantulah doaku agar anakku nih apa yang dia mau, apa yang kesembuhan untuk anakku, ya Allah jangan engkau kasih tidak sembuh karena dia mengharapkan betul. Nah itu loh Ustadz, jadi kita mungkin ada rasa aduh saya nggak pede sementara dia begitu bergantung kepada doa kami, nah, gitu loh Ustadz mungkin ya. Jadi saking anak-anak itu ini orang saktinya saya gitu, jadi kita diberi seperti kayak kan memang punya kelebihan bahwa doa kita insya Allah mustajab seperti itu kan Ustadz. Jadi terkadang kita juga aduh kalau nggak ini dikabulkan gimana ya, kasihan anak-anak juga seperti itu. Padahal kita juga harus, itu pembelajaran apabila doa itu diterima atau tidak sebenarnya gitu ya Ustadz ya. Betul. Apapun kondisinya, Allah itu mengabulkan selama orang berdoa itu muqinun bil ijabah, yakin dia diijabah. Itu catat itu. Jangan pernah kita berdoa dalam kondisi tidak yakin. Ini bakal dikabulin apa enggak? Jangan, bukan itu tugas kita sekali lagi. Masya Allah. Iya Ustaz. Bukan tugas kita. Ya, tapi berdoalah saat dalam kondisi kita yakin, doa kita pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, satu lagi Ustaz. Kita harus yakin, tapi kita juga ikhtiar sebagai orang tua ya. Nah, supaya harus. Ya, nah itu dia Ustadz, supaya tidak ada penghalang Ustadz. Kita takutnya sebagai orang tua ternyata ada hijab-hijab, ada penghalang-penghalang yang ternyata doa kita tidak dikabulkan karena kita sendiri mungkin masih kotor atau kita sendiri mungkin tidak bersih atau kita, nah itu seperti bagaimana tuh Ustadz? Kita sebagai ibu kan kita juga belum sakti-sakti amat, belum bisa
doa kita jadi mustajab sekali gitu. Nah, untuk penghalang-penghalang itu, hijab-hijab itu kita hilangkan seperti itu gimana ya Ustaz? Istighfar. Istighfar. Bahkan jadikan semua doanya istighfar. Kalau dalam kondisi tidak pede berdoa, karena kondisi malu, ya Allah saya malu minta, ya Allah kotor sekali, aksiru bil istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ij'al du'a'aka kull al istighfar. Yang di antara wasiat yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim oleh guru kami. Dalam kondisi kamu punya hajat, kamu malu bilang begini dan begitu, kamu nggak tahu mau ngomong apa, kadang hanya bisa diam di hadapan Allah, saking malunya, atau jadikan semua doamu itu istighfar. Karena bila Allah ampuni kita, Allah kasih apa yang kita mau. Masya Allah Ustaz, luar biasa. Insya Allah deh setiap saat deh. Jadi kita sebagai ibu lebih perbanyak istighfar ya Ustaz ya. Baik. Ya, oke Ustadz, insya Allah ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Tadi dalam Ustadz mengatakan dalam buku Biologi Iman bahwa orang beriman tidak akan pernah terserang penyakit stres, kecemasan yang berlebihan, rasa takut, dan overthinking. Bagaimana hubungannya dengan penyakit psikomatik karena gen atau penyakit turunan Ustadz? Nah, psikosomatik, ya. Mungkin yang dimaksud psikosomatik. Iya Ustaz, betul. Nah, psikosomatik ya, karena gen atau penyakit turunan dan lain-lain sebagainya, ini keluar dari konteksnya. Ini keluar dari konteksnya. Ya, yang kami maksudkan tadi adalah tidak masuk pada konteks penyakit-penyakit bawaan, tetapi penyakit timbul karena gejala-gejala yang sifatnya alamiah. Ya, gejala-gejala eksternal. Kalau gejala-gejala yang sifatnya turunan seperti itu ya tentu tidak tercover oleh pemaparan kami tadi. Bahkan oleh buku Biologi Iman juga begitu. Ya. Jadi itu di luar konteks, itu orang yang memang gejalanya turunan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Ini pertanyaan sudah selesai, tapi kita masih ada waktu ya Ustadz ya? Ya. Ya, kita boleh 5 menit lagi mau persiapan sholat. Iya. Oh, ya Ustadz, ini masuk lagi nih Ustadz, sebentar nih Ustadz. Saya tinggal di Kalimantan, di daerah saya banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya atau jauh dari tuntunan Rasulullah. Dan juga gulu terhadap orang soleh seperti ibadah-ibadah yang mengeluh-elukan kuburan orang yang dianggap soleh. Saya sering berdebat dengan ibu saya karena pemahamannya kami berbeda. Ibu saya menganggap saya ini Islam yang aneh karena saya sama dengan pemahaman orang banyak. Saya ingin sekali keluar dari daerah saya ini dan tinggal di daerah yang ada kajian sunnahnya. Dan saya sudah mengutarakan maksud saya ke ibu. Tapi ibu saya suruh supaya saya tetap stay di daerah ibu dengan alasan jauh dari keluarga. Nanti aku bantuin. Oke, sip. Thank you, TV-nya masuk suaranya. TV-nya suara masuk. Maaf. Nah, saya teruskan. Suami saya di Gorontalo dan 1 bulan sekali baru balik. Kalau saya bilang ke suami saya bilang terserah. Jadi bagaimana Ustadz? Saya bingung. Mau pindah atau tidak Ustadz? Ya Ustadz? Ustadz dengar saya Ustadz? Halo? Ustadz dengar pertanyaannya tadi yang cukup panjang. Dengar. Oh iya, bagaimana Ustadz? Sebetulnya tidak perlu pindah ini. Ya. Tidak perlu pindah sebetulnya ya. Pindah itu nanti kalau ada maslahatnya ya. Tinggal di Kaltim, tidak rasa banyak sekali ibadah-ibadah yang nggak ada contohnya atau dan dulu berkurang. Tapi kalau memang ada sulit untuk mengkomunikasikan, barangkali pindah itu bisa jadi opsi. Ya, tapi kalau seandainya masih bisa dikomunikasikan, ya, tidak perlu pindah ya, karena pindah nanti akan banyak konsekuensinya, banyak madarahnya. Tapi kalau seandainya menetap, lebih banyak madarahnya, lebih banyak mudaratnya ya, dan lebih banyak maslahat ya, lebih sedikit madaratnya. Kalau pindah itu lebih sedikit madaratnya dan lebih banyak maslahatnya, maka silahkan bisa untuk minta pindah ya. Wallahu taala alam. Jadi silahkan dilihat ya, mana yang lebih banyak maslahatnya dan
mana lebih banyak madaratnya. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Masih ada 2 pertanyaan lagi Ustadz, boleh ya? Masih ada waktu ya? Silakan. Ya, bismillah. Ketika seorang yang zalim mengambil yang bukan hak dari kami dan suka berbohong, entah pikiran kemana, kenyataan diputarbalikkan sehingga menjadikan kami dituduh berbohong dan berbuat zalim. Dan untuk melindungi diri kami dari kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya, kami berbohong, HP rusak sehingga tidak bisa dihubungi. Bagaimana dengan seperti ini Ustadz? Ya, saya kira tidak itu bukan pilihan ya. Saya kira itu bukan pilihan. Ya, baik Ustadz. Cukup jelas nggak ya? Jadi ini mengenai hal yang diputarbalikkan seperti itu, jadi lebih baik nggak usah ditanggapi seperti itu Ustadz. Ya, tidak, api itu nanti akan nanti akan padam sendiri ketika minyaknya habis. Jadi kita berbohong untuk menghindari hal yang tidak manfaat, itu lebih baik ya Ustadz ya? Jangan berbohong. Iya, ya. Baik Ustadz. Oh enggak, maksudnya berbohongnya HP-nya rusak gitu, karena di HP itu malah bisa jadi mudarat seperti itu Ustadz. Bagaimana kasusnya tadi? Jadi ada seseorang yang mengambil yang bukan haknya gitu, tapi ini akhirnya jadi dituduh berbohong seperti itu, berbuat zolim. Jadi untuk menghindari kata-kata kotor, jadi kita berbohong bahwa HP-nya rusak sehingga tidak bisa dihubungi Ustadz. Jadi lebih baik memutus. Lebih baik tidak menjawab apa-apa daripada berbohong HP rusak. Oh, iya. Ya, lebih baik tidak menanggapi apa-apa daripada mengatakan HP-nya rusak. Oh, baik Ustadz. Lebih baik tidak menanggapi ya. Iya, ya perbuatan buruk orang lain jangan sampai memancing kita untuk bertindak yang buruk juga. Ya, baik Ustadz. Semoga jelas ya, jamaah. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Izin bertanya, bagaimana caranya berdakwah di lingkungan yang mayoritas non-Islam seperti daerah Papua, Ustadz? Sama dengan berdakwah pada umumnya. Tetapi juga kalau kita di tempat-tempat seperti itu, usahakan lebih banyak mengajarkan hal-hal yang fundamental dulu ya, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlihatkan akhlak yang baik ya, akhlak yang membuat mereka menerima Islam. Ya, tidak antipati dengan Islam. Kadang-kadang ini yang jadi PR berat bagi kita. Tauhid kita dakwahkan tapi dengan akhlak yang tidak baik itu cenderung akan membuat orang lari dari kebenaran. Bagaimanapun akan seperti itu. Makanya akhlaknya diperbaiki, kemudian risalah yang pertama kali disampaikan yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikan dengan cara yang lemah dan lembut, dan kalau boleh dekati dulu orang-orang yang memiliki kedudukan di tempat itu, kepala-kepala suku misalnya, ya, orang-orang yang didengar ucapannya, kita dahulukan mereka. Semoga dimudahkan insya Allah. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Pertanyaan sudah habis Ustadz, tapi saya boleh satu pertanyaan dari saya Ustadz. Sedikit nih Ustadz, tadi Ustadz bilang bahwa zikir yang tertinggi adalah membaca kitabullah sesuai dengan iman kita kepada Allah ya, kepada kitab Allah ya Ustadz ya. Nah, rumah yang tidak dibacakan Quran seperti kuburan tadi Ustadz bilang kan. Tapi Ustadz, kita baca Quran itu kan kalam Allah ya Ustadz ya. Kita harus belajar adab juga kan Ustadz, misalnya kita harus belajar bahwa baca Quran itu ada aturannya, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan harus seperti apa. Nah, itu Ustadz, apakah tajwid itu jadi merupakan belajar Al-Quran itu akan merupakan kewajiban Ustadz? Apakah itu termasuk adab untuk membaca kalam Allah seperti itu Ustadz? Wajib belajar tajwid. Ya, harus belajar Al-Quran, baca Quran dengan tajwid itu wajib hukumnya. Jadi harus belajar ya. Ikuti pengajiannya, kalau bisa undang ustadznya ya. Kalau tidak punya waktu untuk mendatangi guru, walaupun lebih afdal itu adalah mendatangi guru, itu lebih afdal dalam menuntut ilmu, bukan gurunya yang disuruh datang. Tapi karena kita mungkin saat ini kondisi masyarakat kita agak berbeda, sehingga kadang-kadang guru mendatangi rumah untuk mengajarkan ilmu, tapi tidak masalah ya, datangkan guru kita ya untuk mengajarkan Al-Quran kepada kita, supaya kita bisa membaca Al-Quran kama unzil, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ya, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, ya, dan yang dipraktikkan oleh para qurra
para ahli-ahli baca Quran hari ini. Seperti itulah Al-Quran dulu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itulah juga Al-Quran harus kita baca. Jadi belajar tajwid itu wajib bagi setiap orang yang ingin membaca kitabullah. Ustadz, saya kemarin ada teman yang memang udah sakitnya sudah bawa sakit cukup parah gitu ya, bawa di stadium tinggi gitu. Nah, tapi dia juga bilang bahwa dia pengen sekali baca Quran karena tahu bahwa Quran itu adalah asyifa ya, penyembuh. Tapi dia bilang bahwa saya tidak bisa baca Quran. Kalau kita sebagai teman kita dengar seperti itu, Ustadz, kita kasih buku juz amma gitu ya Ustadz ya, berarti dia hanya baca-baca yang ada latinnya di juz 30 seperti itu. Nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu jadi penyemangat bagi dia, jadi penyebab kesembuhan, dan barangkali setelah sembuh nanti dia punya waktu untuk belajar lagi, insyaallah taala. Bukannya yang terbaik surat Al-Baqarah, Ustadz? Ya. Untuk kesembuhan itu bukannya surat Al-Baqarah ya sebaiknya, Ustadz? Semua itu syifa. Semua ayat Al-Quran itu syifa, penyembuh. Baik. Semuanya. Baik Ustadz, jadi nggak apa-apa. Al-Quran. Jadi tidak masalah. Ya, la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa tidak bisa digapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, walaupun Quran itu harus dibaca dengan bahasa Arab, tapi kalau seandainya dia terhalangi untuk baca Quran dan bisa terbukan dengan Latinnya, mungkin di sisi itu dapat diterima. Di samping kita berdoa agar Allah memberikan kesembuhan sehingga dia punya waktu untuk belajar kitabullah. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua. Ya, jangan sampai di hari-hari terakhir kita di dunia kita terhalangi untuk membaca kalam Allah. Padahal selezat-lezatnya tilawah adalah tilawah yang kita lantunkan saat kita akan berpisah dengan dunia. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz. Barakallahu fiik untuk ilmunya. Silakan TV-nya saya kembalikan. Ya, jazakallah khairan Lucy. Baik Ustadz, Masya Allah kami telah diilmui Ustadz dengan implementasi rukun iman ini luar biasa banget. Jadi pada dasarnya iman itu punya peranan yang sangat penting. Karena iman itu sebagai menjadi keamanan dalam diri kita ya Ustadz ya. Setiap tindakan, ucapan itu didasarkan keimanan, pasti akan menumbuhkan rasa aman pada seseorang itu. Jika kita memiliki iman yang benar, maka akan membuat seorang mampu beradaptasi dengan masalahnya, berdamai, dan juga bisa menetral atau saling seimbang. Kemudian juga keimanan tadi Ustadz sampaikan, itu kita harus jadikan keimanan yang benar sebagai komposer untuk bisa menjadi penetral dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa melepaskan Allah dalam kehidupan kita. Kurang lebih begitu Ustadz, silakan untuk closing statement-nya dan kafaratul majelisnya. Tafadhol Ustadz. Ala kulli hal kita mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, sebagaimana doa Umar, Tuhanku kurniakan kepadaku iman yang tidak ada kemurtatan setelah iman itu. Iman yang khalis dari dalam diri, iman yang murni dari dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang akan menuntun kehidupan kita di dunia dan akan membawa kebahagiaan bagi kita di akhirat insyaallah taala. Ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang muslim, jadikan pembelajaran tentang rukun Islam dan rukun iman ini sebagai pelajaran wajib bagi kita pribadi, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, supaya mereka faham akan agama ini. Mereka faham hal-hal yang fundamental di dalam agama. Jangan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak terlalu berkaitan erat dengan agama kita. Sementara kita lalai dari hal-hal yang fundamental di dalam agama kita. Rukun Islam, rukun iman wajib kita pelajari. Wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wajib kita ajarkan kepada lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, agar mereka faham agama ini. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita berharap agar Allah wafatkan kita di atas iman yang sadik, iman yang benar, iman yang jujur, dan kita berharap Allah bangkitkan pula kita di atas iman yang jujur sehingga kita dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita rindu perjumpaan dengan Allah. Man habba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang rindu perjumpaan dengan Allah, Allah rindu juga perjumpaan dengan dia. Allah cinta berjumpa dengan dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan untuk semua ilmunya. Insya Allah barokah untuk kami semua, dan kami juga akan mengamalkan kembali apa yang kami telah dapatkan dari Ustaz untuk keluarga, anak-anak kami, dan kerabat-kerabat kami.
Akhir kata dari pengurus, kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan semoga semua sahabat-sahabat Aurian juga bisa mengamalkan ilmu yang insya Allah barokah tadi, dan kita terus menjadikan keimanan kita menjadi yang benar supaya bisa menjadi penetral dalam kehidupan diri kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuannya juga untuk terus berinfak yang terbaik kepada kami melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmawati. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?